Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema ibadah yang sia-sia. Saudara, kita baca dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pernah berpikir dan bertanya-tanya, kenapa ya orang sama-sama pergi beribadah, menyanyi lagu yang sama, dan mendengarkan firman Tuhan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, yang satu hidupnya diubahkan, ada dampak dalam ibadah, tapi yang lain tidak berdampak, sehingga hidupnya tidak ada perubahan. Ini yang sering kita lihat dalam kehidupan kita ketika kita itu bersekutu dengan Tuhan, ketika kita beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita ini beribadah tetapi kita kehilangan kekuatannya, sebab dalam ibadah itu ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja dan sanggup mengubahkan siapapun yang percaya. Nah, jangan sampai kita menganggap bahwa ibadah itu hanya program atau rutinitas, sehingga apa? Sekalipun terlihat beribadah dan memuliakan Tuhan, hati kita sebenarnya itu jauh daripada Tuhan. Nah, hal ini sebetulnya bukanlah hal yang baru, karena sudah pernah disinggungkan sejak lama di dalam Alkitab. Nah, Rasul Paulus menggambarkan sebuah salah satu fenomena yang akan semakin marak menjelang hari-hari akhir. Nah, secara lahiriah dikatakan tadi, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini adalah satu dari sekian banyak hal serius yang digambarkan Rasul Paulus sebagai masa yang sukar. Nah, ia juga menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan masa sukar di sini adalah semakin jatuhnya manusia dalam mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, arogansi, atau hidup dalam kesombongan, fitnah, melawan orang tua, tidak tahu terima kasih, membenci hal-hal yang rohani, tidak mengasihi, sulit berdamai, bahkan suka menjelek-jelekan orang lain, pemarah, kejam, tidak bisa mengendalikan diri, dan berkhianat, berpikir pendek atau naif, bahkan sok tahu dan lebih mengikuti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Nah, sikap-sikap seperti ini, saudara, justru lahir dari orang-orang yang rajin menjalankan ibadah, seperti yang disebutkan dalam ayatnya yang kelima. Nah, ini merupakan teguran buat kita juga secara fisik hadir di gereja, bernyanyi, kita berdoa, dan sebagainya, tetapi hanya sebagai ritual saja atau kebiasaan dan tradisi semata, tanpa mengalami pertumbuhan iman apapun dalam kita itu beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi saudara, kita sendiri ini malah memungkiri kekuatan Tuhan. Orang-orang yang hanya datang beribadah sebagai rutinitas, mereka memungkiri kekuatan daripada ada kuasa daripada ibadah yang mereka jalankan. Kita berdoa tetapi malah menolak dan meragukan inti dari ibadah itu sendiri. Nah, beribadah itu sangat penting, saudara. Rasul Paulus pun mengingatkan kita untuk terus kita melatih diri kita beribadah dengan tekun. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 bahwa latihlah dirimu beribadah. Nah, mengapa harus dilatih? Karena jika latihan jasmani dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita, latihan rohani pun lebih berguna, saudara, daripada itu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, dalam ayatnya yang ke-8. Nah, akan tetapi menjalankan ibadah pun, saudara, harus disertai dengan niat yang benar, agar semuanya tidak berhenti hanya menjalankan tradisi sesuai kebiasaan atau tata caranya saja, melainkan bisa membangun rohani kita bertumbuh semakin besar, berakar semakin dalam, sehingga apa? Sehingga kita ini tidak melakukan hal yang ironis dengan meragukan dan memungkiri sendiri kekuatan di balik ibadah yang kita lakukan itu. Nah, Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita ini tidak hanya tampil sebatas kulit luar saja. Tuhan tidak suka apabila kita ini mementingkan tata cara dan hal-hal di luar
membangun kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan tidak suka ketika kita hanya ingin terlihat rohani di tampak luar saja, sementara di dalam iman kita malah tidak jelas bentuknya. Nah, Tuhan suka melihat anak-anaknya itu rajin beribadah, haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan hadirat Tuhan, rindu untuk terus bertemu dan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan tentu saja ini menunjukkan iman yang secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita bukanlah hidup untuk menarik perhatian manusia saja, tetapi justru yang terpenting adalah kita menghidupi sebuah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Semoga perenungan firman Tuhan di pagi ini meneguhkan, bahkan mengubahkan setiap kita. Mari saudara, kita bersekutu dengan Tuhan dengan segenap hati, kita mencari perkenanan Tuhan, sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, dan latih diri kita untuk beribadah dengan benar. Kiranya firman Tuhan ini memberkati, menguatkan, dan kasih karunia memampukan setiap kita untuk kita hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.